Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Ustaz akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran SKI kelas 4 Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu di bagian B ya, yaitu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, hingga Rasulullah SAW merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tinggal, apalagi untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk kota Mekah dengan terang-terangan menolak ajaran Islam. Terlebih lagi setelah dua orang pelindung Rasulullah, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, telah wafat. Orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW merencanakan berdakwah keluar kota Mekah dengan tujuan antara lain sebagai berikut: memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib, dan yang terakhir menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. 1. Ketabahan Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Rasulullah SAW ditemani Zaid bin Haritsah menuju Taif secara diam-diam. Rasulullah SAW khawatir apabila keberangkatannya ke Taif diketahui kaum kafir Quraisy, niscaya mereka akan menghalangi perjalanannya. Tiba di Taif, Rasulullah SAW langsung menemui para pemimpin dari Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan Mas'ud. Kepada mereka beliau menceritakan ajaran agama Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Rasulullah SAW tidak putus asa. Kemudian beliau berdakwah ke Taif selama 10 hari. Namun tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwanya, sebaliknya mereka malah mengusir Rasulullah SAW sambil melempari batu. Akibatnya Rasulullah SAW menderita luka-luka di badan dan kakinya. Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu. Mereka terus mengejar Rasulullah SAW hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Robi'ah. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar Rasulullah SAW, ditemani Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur tempat Rasulullah SAW beristirahat itu melihat dan mengetahui ada dua orang asing sedang beristirahat. Ia menyuruh tukang kebunnya, seorang Nasrani bernama Adas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah, dan sebelum makan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Adas merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Adas pun berkata, "Tuan bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini." Rasulullah yakin bahwa Adas pun bukan penduduk asli. Beliau menanyakan negeri asal dan agama Adas. Adas pun menjelaskan, "Saya seorang Nasrani berasal dari daerah Ninawa." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu dari negeri seorang saleh bernama Nabi Yunus alaihissalam?" Adas merasa heran. Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana Tuan bisa mengenal Nabi Yunus alaihissalam?" Rasulullah menjelaskan, "Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah. Isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Adapun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu, Adas berlutut di hadapan Rasulullah dan mengakui kenabiannya. Jadi mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Untuk bagian 2-nya atau nomor 2 tentang doa Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Taif, kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.